Selamat hari Minggu teman-teman. Masih pada belum fokus nih, banyak yang ngobrol. Sekali lagi ya. Selamat hari Minggu remaja. Hari Minggu. Belum, masih ada yang baru duduk sama baru ngobrol. Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Selamat hari Minggu remaja. Hari Minggu. Oke. Kalau salam tuh emang harus berulang ya. Oke. Teman-teman hari ini bersyukur banget bisa datang kebaktian pagi hari ini cukup banyak aku lihat. Aku juga ngeliat ada muka-muka baru juga bersyukur. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngajak kita semua buat bisa sharing satu sama lain berdua-berdua atau bertiga boleh. Teman-teman boleh sampein apa hal yang paling kalian syukurin di minggu ini, 3 hal. Aku kasih waktu 2 menit. Boleh sharing berdua atau bertiga? Apa yang disyukuri? Apa? Bisa pelayanan terus datang hari ini tapi bisa pelayanan terus datang ke sini walaupun telat. Ya bisa banget pagi itu walaupun telat. Hari ini? Enggak, seminggu ini. Bisa waktunya efektif sih. Efektif ya, dari pagi sampai malam tuh waktunya dipakai dengan baik ya walaupun capek. Terus bisa pelayanan juga, bisa latihan latihan. Ada pelayanan sekolah juga. Aku bersyukur kita sudah belum kelar sih, maksudnya sisa 2 tapi ya lebih mudah lah seenggaknya. Terus bersyukur juga bisa liturgis hari ini meskipun persiapannya secukupnya. Terus bersyukur juga kemarin bisa ikutan karena kan gak kehujanan dulu. Oke, udah ya. Aku mau coba tanya 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Casey, apa Casey? Apa 3 hal yang kamu syukurin di minggu ini? Iya, boleh bantu? Tes, oke. Kalau aku, yang pertama PAS aku udah lewat 5 hari, bentar lagi selesai. Terus bisa ngurus kegiatan gereja lumayan lancar, oke. Sama atau lagi, bisa sembuh, kemarin. Oke, jadi teman-teman Casey ini kemarin sakit DBD, tapi sekarang udah sembuh, udah sehat. Oke, kalau dari yang cowok aku mau dengar dari Wilson, boleh Wilson? Tiga hal yang kamu syukurin di minggu ini. Aku bersyukur karena kemarin itu bisa ke Bilabong, ke Bogor gitu. Terus bisa merayakan ulang tahun dari sebuah buku sama temanku ini. Dan Halo. udah sih. Oke, thank you Wilson, Casey. Ya. Banyak hal yang mungkin juga kita syukurin di seminggu ini ya teman-teman. Banyak hal mulai dari bangun hal-hal sederhana kayak bangun pagi, bisa datang kebaktian pada hari ini. Oke. Karena itu mari dengan bangkit diri dan penuh semangat, kita mau sama-sama bernyanyi dan memuji Tuhan kita, nyanyi bagi Dia. Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menari
Kebaktian pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, jadi aku mau sharing sedikit soal hal yang aku syukurin pada seminggu ini. Seminggu ini itu mungkin aku lagi sibuk banget, aku kuliah lagi UTS kan, jadi kayak cukup padat. Di pagi sampai sore aku kuliah dan pada malam hari aku UTS ke kampus, jadi kalau pulang tuh malam banget gitu. Tapi bersyukur Tuhan boleh bantu aku buat nolong aku bagi waktu antara latihan liturgis, persiapan hari ini sama UTS dan juga kerjaan aku. Tuhan selalu nolong aku buat ada di setiap hal yang lagi aku lakuin tuh Tuhan selalu nolong gitu. Karena itu aku juga yakin teman-teman juga merasa bersyukur akan hal yang mungkin tadi kalian syukurin tadi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Kau gunung batuku dan pertahanan. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau sama-sama ngulangin lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku
Mazmur 42 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada pagi hari, dan pada malam hari aku menyampaikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Teman-teman, dari ayat tersebut kita bisa merasakan di mana ada kerinduan seseorang akan kehadiran Allah. Tapi di bagian berikutnya kita bisa melihat, dikatakan juga, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Seringkali kita sama seperti pada ayat di atas. Mungkin tiap minggunya kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kita. Tapi enggak kalah sering juga kita cepat melupakan kehadiran Allah dan malah mempertanyakan keberadaannya yang sebenarnya tiap jam ada dalam hidup kita. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu sejenak untuk sama-sama boleh merenungkan diri kita, pelanggaran kita. Mintalah pada Tuhan untuk mengampuni diri kita sambil singer boleh menyanyikan lagu KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin kami seringkali mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu setiap hari, tapi juga kami sering melupakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Maafkanlah ya Tuhan segala kesalahan yang kami perbuat yang mungkin menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, dan jenguklah kami ya Tuhan, jamalah hati kami untuk kami tidak melupakan Kau lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Teman-teman boleh buka Alkitab dulu buat cari. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Oke, udah pada ketemu ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Sebagai bentuk ungkapan syukur kita mau sama-sama bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Aku Milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih sini Tuhanku. Baiknya yang kedua. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memandang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih sini Tuhanku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita bentar lagi mau masuk firman Tuhan yang bakal dibawain sama Ko William Gunawan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita mau sama-sama berdiam diri di hadiratnya. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita mau ulangin lagu ini sekali lagi dari awal. Hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita berdoa ya. Bapak, biarlah kami boleh diam di hadirat-Mu supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman di KR ya. Selamat buat ruangan baru. Udah berapa lama dipakai? 3 minggu? Sebulan? Sebulan ya. Enak nggak? Neus, enak nggak? Enak ya. Dari 1 sampai 10 kasih nilai berapa? 10. Oke, mantap ya. Kita bersyukur. Saya ingat terakhir kali saya bicara di sini adalah seminggu sebelum ruangan ini direnovasi. Kayaknya bulan Juli ya, Neus ya. Oktober. September, Oktober, November, 2 bulan ya. Cepat sekali. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 200 juta. Dan kita bisa penuhi. Jadi tidak ada hutang sama sekali. Luar biasa, God is good. Ngomong-ngomong, ikutan nyumbang nggak? Ikutan ya, puji Tuhan. Baik teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang sukacita Natal. Apa makna Natal yang sesungguhnya dan apa kaitannya dengan sukacita? Secara khusus kita akan belajar tentang 5 level sukacita. Saya ajak kita membuka dari satu bagian firman Tuhan dari Lukas. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ya. Mari kita baca sama-sama. Ayat 10 saya minta yang wanita, ayat 11 yang pria. Gitu ya, wanita dulu 10, 11-nya pria. 2, 3, iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, semakin jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, tapi paling penting adalah melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah teman-teman, tema kita hari ini highlight-nya adalah satu kata, yaitu sukacita Natal. Next, yaitu highlight-nya adalah kesukaan besar. Ya, kesukaan besar. Kesukaan besar dalam bahasa Inggris apa ya? Siapa yang Inggrisnya 9 out of 10? Oh, saya kira angkat tangan, kamu betulin kacamata ya. Kesukaan besar bahasa Inggrisnya apa? Coba yang SMA kelas 3 coba di sini. Boleh angkat tangan SMA kelas 3. SMA kelas 3 itu kelas berapa sih? 12 ya? 12, Grace saya tahu. Coba 12 angkat tangan yang tinggi. Kelas 12. Cuman 1. Grace bukannya kelas 12 juga? Kamu. Ayo Grace, siapa lagi? Kelas 12, coba saya pengen lihat mukanya. Siapa tahu kalau ketemu di Ukrida, masuk fakultas psikologi, kalau ketemu saya, nanti saya kasih salam khusus gitu loh. Nanti kalau belum daftar saya kasih diskon. Khusus fakultas psikologi, gratis umur hidup. Tuh. Nggak ada, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sekalian promosi. Katanya ada wakil dari SMAK, berapa Ibu? SMAK 2, baik. Kalau ada, Ibu kepala sekolahnya sering ke tempat kami ya. Oke, siap Bu. Nanti kalau ada siswa 1, silakan Bu hubungin saya. Sekalian khotbah, sekalian promosi. Kesukaan, pertanyaan tadi belum kejawab ya. Kesukaan besar bahasa Inggrisnya apa? Grace? Apa? Big? Kencengan. Kesukaan besar. Big favorite. Big favorite. Ya, oke. Ada yang punya bahasa Inggris, punya Alkitab bahasa Inggris? Nggak ada. Di Alkitab kalian ada versi bahasa Inggris nggak? Nggak ada ya. Kalau belum, mulai hari ini ada yang suka sastra Inggris atau belajar bahasa Inggris, boleh bertobat ya. Teman-teman, belajar Alkitab menarik sekali kalau kita belajar bahasa lain. Kalau kita tahu bahasa lainnya, kita akan menemukan ada seni-seni yang indah. Ya. Contoh, misalnya kalau kamu baca bahasa Inggris, maka bahasa Inggris kesukaan besar adalah joy. Great joy, ya. Apa bedanya? Kesukaan besar. Ya, kesukaan itu kalau kita cuma dengar kesukaan itu bisa favorit. Lu suka siapa? Gue suka Koko yang ini. Lu suka siapa? Gue suka Cici yang ini. Tapi kalau kita lihat konteksnya, bahasa Inggrisnya kita langsung berubah. Great joy. Kesukaan yang
Besar. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, ini dikatakan sebagai mega chaira. Sebuah sukacita yang bukan cuman biasa-biasa, tapi mega. Kalau mega ingat apa? Mega besar, megaloman. Tahu nggak megaloman? Nggak tahu ya, itu zaman saya tuh megaloman. Megaloman itu dari kecil dia bilang megaloman, terus tiba-tiba dia jadi monster yang gede banget. Ya itu lain zaman, maaf ya. Kalau ingat, kalau Edi tahu tuh ya megaloman ya kok zaman dulu ya. Masih ada filmnya tuh ya, bisa dilihat di YouTube, seru tuh megaloman. Seru lah itu, ya jangan, ntar saya cerita. Nah, megaloman juga ingat Ibu Mega. Ibu Mega itu besar ya, fisiknya besar, kuasanya juga besar, presiden pertama wanita di Indonesia, Ibu Mega. Jadi kalau ikut Mega, kesukaan besar, itu sukacita yang besar. Nah teman-teman, Natal identik dengan sukacita. Dari satu ayat yang tadi kita baca, dari malam-malam, bulan kurang lebih akhir tahun, di Israel sana, di Bethlehem, musim apa? Kalau bulan 12? Musim dingin. Dingin dan kemungkinan bersalju. Karena letaknya Israel agak di atas juga, bukan subtropis, sudah masuk ke daerah atasnya subtropis apa? San? Tropis, subtropis? Ayo lo. Oke, ya ntar kita tanya ya. Atasnya, apa Bu? Oh bukan, Ibu nggak ngomong ya, maaf. Ibu guru apa, maaf? Oh guru agama, oke. Jangan ditanya subtropis, tanya ayat aja. Oke, jadi itu daerah dingin, iklimnya dingin teman-teman sekalian. Di sana dingin, malam-malam gembala lagi menunggu kambing domba. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Mega light. Ya, mega light muncul, terus ada suara yang sangat besar. Mega sound. Lalu waktu para gembala melihat suara yang sangat besar, cahaya yang sangat besar, apa yang muncul teman-teman? Yang muncul adalah rasa takut yang sangat besar. Mega afraid atau mega scared. Teman-teman, tapi kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Malaikat itu bilang, don't worry, there is mega light, there is mega sound, there is mega scared, I know, but there is also mega joy. Teman-teman, bukankah suasana kita sekarang juga dipenuhi dengan kayak seperti itu? Kalau teman-teman baca di surat kabar segala macam, rasanya suasana kita tidak kunjung baik seperti sebelum pandemi. Ada kegelisahan, katanya ada resesi dan sebagainya. Nah teman-teman, di dalam suasana yang seperti itu, tiba-tiba ada kabar baik. Ada mega joy. Nah inilah yang hari ini akan kita pelajari lebih khusus. Next teman-teman. Jadi kalau disimpulkan, apa itu Natal? Natal adalah sukacita. Sukacita yang sangat besar, great joy. Nah the question is, pertanyaan pertama saya pagi hari ini, apakah ada sukacita Natal di hati kita? Do you have the great joy in your heart? Oke, ya nanti saya ingin jawabannya di akhir dari khotbah ini. Kirimkan jawabannya ke sini ya. Nanti kirimkan jawabannya. Ada WA-nya KR ya. Nanti kirimkan jawabannya. Dapat hadiah nggak Ko Edi? Nanti minta sama Ko Edi hadiahnya. Baik. Nah teman-teman sekalian, mari kita lihat pembahasan kita 5 level sukacita. Next. Nah ada 5 level sukacita. Kita akan lewatin satu persatu. Mulai dari level yang pertama, yaitu sukacita yang dimulai dari mana? Dari dalam pikiran. Mari kita lanjutkan, next. Apa maksudnya sukacita itu dalam pikiran? Ya, sukacita dalam pikiran. Yang lain nggak usah dilihat dulu ya. Sukacita dalam pikiran, saya mau expose dari ayat yang tadi, 2 ayat tadi. Teman-teman sekalian, kepadamu diberikan kesukaan besar. Mari kita lihat yang pertama. Apa maksudnya sukacita yang besar? Next. Sukacita besar itu adalah megas chaira. Tadi saya bilang, chaira itu suka. Dalam bahasa Yunani dijadikan kepada kata sifat, akhirnya kata kerja, jadi verb, jadinya kairete. Kairete. Kairete artinya adalah bersuka hati, bergirang hati, kegirangan. Ya, rejoice dalam bahasa Inggrisnya exceedingly glad. Nah, paling gampang rejoice itu kayak gini. Next. Nah, itu rejoice.
Ya, rejoice. Sampo kan? Ya. Teman-teman, saya baru tahu waktu saya siapin bahan ini, rejoice itu adalah sampo pertama di dunia yang mengusung konsep 2 in 1. Coba cek. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 1969. Berapa tahun? Nggak tahu kok, gue belum lahir. Sama, saya juga belum lahir. Teman-teman, sejak 1969, Procter dan Gamble, P&G, salah satu perusahaan manufaktur untuk kosmetika terbesar di dunia, dia membuat sebuah produk yang namanya Rejoice. Lalu menggabungkan dua konsep, sampo dengan kondisioner. Sehingga kalau orang pakai sampo, itu kan kalau teman-teman zaman dulu saya juga ya. Kalau kita nyampo, yang rambutnya panjang, Cina Tali itu ya, kalau ke kamar mandi, kalau pakai sampo dulu, terus abis itu nunggu sebentar, baru kasih kondisioner kan. Nah udah tunggu bentar. Terus kalau 2 kali, sampoin lagi, kondisioner lagi, kira-kira berapa menit? Saya ingat dulu di rumah, saya tinggal sama cici saya. Seringkali kalau pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, terjadi perang. Ya, perang di depan kamar mandi. Cepetan, mau berangkat. Iya, tahu. Tapi nggak keluar-keluar. Gedor lagi, cepetan. Iya, lagi sampoan, tahu. Gedor-gedor lagi, cepetan. Ntar lagi pakai kondisioner. Oke, nah itulah ceritanya. Nah teman-teman, supaya tidak terjadi perang dunia lokal di seluruh rumah, maka ditemukanlah Rejoice. Sayangnya 69 udah dimulai, sampai tahun 85, waktu saya SD itu, saya belum tahu ada 2 in 1. Saya baru tahu ada sampo 2 in 1 kapan? Mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, agak norak ya, ketinggalan. Nah tapi teman-teman, konsep Rejoice ini mau menggabung apa? Di dalam websitenya Rejoice kelihatan bahwa judulnya adalah Perjalanan Menyenangkan sejak 1969. Teman-teman menarik ya, sampo ada filosofinya, perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana dengan hidupmu? Ada enggak temanya? Ada enggak filosofinya? Maka teman-teman, tema hari ini, waktu saya ajak teman-teman melihat tentang sukacita besar, great joy, dalam kaitan kita sebagai orang Kristen menyambut Natal, apakah betul sukacita itu ada di dalam pikiran kita? Apakah kita mengerti dengan sungguh-sungguh konsep sukacita? Lanjut, apa maksudnya sukacita? Nah sukacita, poin yang kedua, kalau tadi itu kesukaan besar, poin yang kedua, kenapa sukacita itu ada? Karena ada juru selamat yang lama dinantikan. Juru selamat yang lama dinantikan apa maksudnya? Kalau lihat ayatnya, ayat yang 11, hari ini telah lahir bagimu. Teman-teman, hari ini. Bukan yesterday, bukan tomorrow, but today. What is the difference between yesterday, today, and tomorrow? Marvel? Dibingung juga ya. Nah, memang kadang-kadang jadi anak saya tuh serba salah, suka ditembak tiba-tiba kalau lagi khotbah. Yesterday is history. Ya, yesterday itu kemarin. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why we call it present. Ya, Inggrisnya bagus ya memang ya. SMA kelas 12. Sekolah di mana, Dek? Di Santa Laurencia. Santa Laurencia di Serpong ya? Enggak, yang satunya lagi di Suwarna Sutra. Suwarna Supra. Dekat Cikupa, jauh juga ya. Oke, Ukrida jauh juga ya? Jauh, tetap aja ya promosi ya. Oke ya, oke. Dalam setiap kesempatan promosikan Ukrida. Hidup Ukrida. Ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini, jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada gembala itu, jangan takut, jangan merasa mega afraid, tapi mega joy. Why? Because it's not yesterday, it's not tomorrow, but it's today. Today, present, right now, telah lahir bagimu juru selamat. Teman-teman, orang-orang di Israel sana menunggu-nunggu datangnya juru selamat bertahun-tahun. Selama 400 tahun, di dalam sejarah Alkitab kita kenal dengan namanya abad kegelapan. Tidak ada berita, tidak ada janji, tidak ada nabi yang mengatakan akan datangnya juru selamat. Tapi tiba-tiba dalam keheningan 400 tahun. 400 tahun itu berapa generasi ya? Satu orang bisa hidup kurang lebih berapa tahun? 70-80 tahun. Berarti kalau 400 tahun kurang lebih 5-6 generasi.
itu berarti kakek kamu, kakeknya kakek kamu. Itu nggak tahu apa-apa tentang kabar keselamatan. Kemudian datang satu sukacita besar bahwa hari ini Yesus datang, Tuhan di mana? Di kota Daud. Kota Daud di mana sih? Kota Daud itu di Bethlehem. Mika 5 ayat 2 mengatakan, engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ancient history, ancient prophecy, nubuat yang sudah ada bertahun-tahun dan hari ini muncul. Maka teman-teman, waktu gembala-gembala itu mendengar dan melihat malaikat, maka hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Ada great joy. Nah, teman-teman, maka poin yang pertama, kalau kita mau bicara tentang Natal, pertanyaan yang pertama adalah, adakah konsep sukacita itu ada di dalam pikiran kita? Karena kita mengenal Allah kita. Nah teman-teman, saya sebagai dosen di Ukrida, ya, target saya setiap kali khotbah saya menyebut nama Ukrida minimal 20 kali. Gitu. Jadi pulang dari rumah kamu nggak ingat khotbahnya, ingatnya Ukrida gitu ya. Oke, berbahagialah dosen Ukrida gitu kan. Nah, teman-teman, saya mau ngomong apa jadi saya lupa ya. Waktu kita bicara tentang great joy itu next. Ya, apa yang membuat orang sukacita sih? Apa sebenarnya yang bikin kita senang? Kita senang kalau keinginan kita terpenuhi, betul ya? Kalau hidup pas-pasan ya. Pas pengen punya handphone, tiba-tiba ada yang ngasih handphone. Pas pengen makan apa? ATG. AGT. AGT itu makanan kebangsaannya pengurus aktivis ya, AGT. Saya taunya dari Marvel. Vel, hari ini makan apa? AGT. Terus 2 minggu lagi, Vel, hari ini makan apa? AGT. Vel, hari ini makan apa? AGT. What? Jadi anak saya nanti disponsori oleh AGT. Dia nggak ingat Ukrida sama sekali, nggak ingat gereja, ingatnya AGT. Ini ada pemiliknya AGT di sini ya. Kok bisa pengurus AGT terus gitu ya? Oke, nanti AGT tambahin sayurnya beli sendiri gitu. Tapi emang enak sih ya AGT ya. Enak ya Vel? 10 out of 10 ya? Better than KFC? Enggak sih, tapi lumayan lah ya. Oke, AGT. Kenapa kamu senang di pembinaan? Ada AGT. Nah, itu daya tarik ya. Nah, teman-teman balik lagi ke AGT tadi. Kok AGT? Hilang nih LCD-nya. Wah, hilang LCD, saya kehilangan arah. Sebentar, lihat contekan. Buka dulu. Kenapa kok Edi? Oh di situ mana? Oh di situ saya nggak kelihatan. Baik, saya lihat ini aja. Nah, sukacita ada dalam pikiran. Tadi saya mau nanya, apa sih yang membuat orang sukacita? Kalau keinginannya dipenuhi, kalau mau AGT dapat, mau handphone dapat, mau laptop dapat, gitu ya. Mau pacar dapat, mau kuliah yang dipengenin dapat, gitu ya. Kalau semua keinginan dipenuhi. Nah, teman-teman. Kalau menurut survei, ada 3 hal besar yang membuat orang senang. Yang pertama adalah dapat banyak uang. Oke, money makes you happy. Setuju? Setuju ya? No woman, no cry. No money, no life. Ya, seringkali begitu. Nah, teman-teman. Yang pertama adalah uang. Yang kedua apa? Yang kedua punya banyak follower. Ya, punya banyak fans. Itu bikin orang happy. Cristiano Ronaldo yang paling ngetop sedunia, punya fans 300 juta. Lebih besar dari penduduk Indonesia. Teman-teman, apakah hidupnya bahagia? Dia sekarang udah di terminate kontraknya sama MU ya. Sekarang gabung kemana, Vel? Arab Saudi ya. Nah, anak saya penggemar MU, kita semua penggemar MU mania. Gitu. Jadi kita tahu tentang Ronaldo, sekarang terminate kontrak. Dia harus pindah ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Mungkin setelah Piala Dunia. Nah teman-teman, uang tidak membuat bahagia, popularitas tidak membuat bahagia, juga kata orang, banyak gelar bisa buat bahagia. Oke, kalau teman-teman lihat websitenya Ukrida, kan? Target Ukrida 20 kali kan?
Kalau lihat websitenya akan melihat banyak dosen-dosen yang luar biasa dengan berbagai gelar. Ada termasuk di sini papanya si Hazel ya. Nah, papanya Hazel dengan papa saya kita sama-sama mengajar di psikologi Ukrida. Nah, udah berapa tuh Ukridanya? Tuh. Nah, biasanya kalau dosen-dosen gelarnya banyak. Ya, kalau dihitung nama belakang saya gelarnya ada berapa? Kurang lebih ada 5 dan nambah lagi. Biar apa teman-teman? Biar namanya panjang. Terus kalau namanya panjang kenapa? Kalau namanya panjang kelihatannya keren, betul ya? Kelihatannya ya, kelihatannya loh. Tapi apakah gelar yang panjang membuat kamu bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan bukan melulu tentang kepandaian dan gelar. Namun teman-teman 3 survei itu gugur. Nah akhirnya dibuktikan lewat satu penelitian, next. Ya, lewat satu penelitian dilakukan oleh Robert Waldinger. Teman-teman nanti bisa search di YouTube. Ini ada TED Talk. TED Talk itu pembicaraan atau penjelasan sekitar 10-15 menit tentang satu konsep yang sederhana tapi kuat. Nah, Robert Waldinger itu dia dari Harvard University. Salah satu universitas terbaik di dunia. Dia meneliti selama 70 tahun lebih, mulai dari tahun 1938 untuk mencari tahu apa yang menyebabkan seseorang bahagia. Pertanyaannya begini, penelitiannya dari tahun 1938, sekarang tahun 2022, berapa tahun? 2022, 1938. Berapa? 84 tahun ya. Kemarin saya di Oma Opa Bilabong, saya tanya pertanyaan yang sama. Ada satu ibu-ibu yang penjaga kantin di Semak 1, cepat banget tuh. Dalam hitungan detik ya, kemarin ya Malver sama Wilson ya, 84. Cepat banget hitungnya ya, karena biasa ngitung duit. Nah, Robert Waldinger ini peneliti ketiga dari penelitian yang sudah berlangsung 78 tahun. Jadi oleh generasi demi generasi, penelitian itu terus dilakukan menjawab satu pertanyaan, apa yang membuat orang sukacita? Teman-teman menarik sekali, bahwa jawabannya bukan uang, bukan kepandaian tadi, juga bukan popularitas. Walaupun 3 nama itu, 3 alternatif itu selalu muncul. Tapi apa yang bikin orang bahagia? Jawabannya adalah, dikatakan oleh Robert di sini, good relationship keep us happier and healthier. Titik. Jadi relasi yang bagus itu membuat orang bahagia, dan lebih sehat. Teman-teman, penelitian lebih dalam dari Robert Waldinger meneliti sekelompok orang-orang dengan berbagai agama dan ditemukan bahwa mereka yang memiliki hubungan yang akrab, bukan hanya relasi yang akrab bukan hanya dengan orang, tapi relasi yang akrab dengan Tuhannya, itulah yang paling bahagia. Nanti teman-teman bisa lihat di TED Talk-nya Robert Waldinger, kalau mau tahu yang tentang Kristiani tadi, masukin websitenya, pelajari lebih lanjut. Teman-teman, Robert Waldinger mengatakan, sukacita itu artinya kalau kamu memiliki relasi dengan Tuhan. Maka teman-teman, hari ini level 1, sukacita dimulai dari pikiran. So the question is, apakah kamu memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan? Apakah kamu memiliki relasi yang akrab dan kuat dengan Tuhan? Teman-teman, kalau kita senang sama satu orang, kita jadi akrab nggak sama dia? Akrab. Kalau kita benci sama satu orang, bagaimana relasi kita dengan dia? Jadi relasinya jelas jadi tidak enak. Tapi kalau teman-teman dekat, akrab dengan papa, dengan mama, atau dengan teman dekat, itu rasanya pengen ketemu terus, betul ya? Rasanya pengen ngobrol, pengen cerita semuanya. Maka teman-teman, sukacita level 1 adalah memiliki relasi dengan Allah. Oke, next kita masuk ke level 2. Level yang kedua, teman-teman, sukacita itu bukan hanya ada dalam pikiran, tapi harus turun ke dalam hati. Apa maksudnya? Next. Teman-teman, tokoh yang saya bisa kutip di sini memiliki sukacita yang sangat kuat adalah Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 4 dia bilang begini, kairete en kurio pantote palin elo kairete. Kok lain? Nah, saya ulang. Kairete en kurio pantote palin ero kairete. Itu bahasa Yunani. Bersukacita dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ada lagunya. Kairete en kurio pantote palin ero kairete.
Bersukacita dalam Tuhan, senantiasa kukatakan bersukacitalah. Sukacita itu kairete. Di dalam surat Filipi muncul 12 kali. Tidak ada kata lain yang lebih banyak muncul selain kata sukacita di dalam kitab Filipi. Dan tidak ada kitab lain yang di dalamnya ada kata sukacita sebanyak kitab Filipi. Artinya teman-teman, di dalam kitab Filipi lah ada banyak konsep sukacita. Artinya teman-teman, di dalam surat Filipi lah penulisnya itu fokusnya adalah tentang kata sukacita. Yang paling menarik yang nulis adalah Paulus. Waktu menulis Paulus ada di mana? Paulus ada di dalam penjara. Teman-teman, it doesn't make sense. Di tempat yang paling tidak diinginkan sedunia, yaitu di penjara yang kecil, gelap, pengap, bau, kotor, banyak kutu, banyak tikus, suram, muram, tidak ada kehidupan. Disitulah justru penulisnya berfokus kepada sukacita. Teman-teman, ini sukacita yang level 2. Sukacita yang ada dalam pikiran, tapi diwujudkan dalam suatu rasa yang sangat kuat. Dan ini terbukti melalui pribadi Paulus, yaitu sukacita yang besar, yang bukan hanya ada di dalam pikiran, tapi ada di dalam juga perasaannya. Maka teman-teman ada lagunya, ya. Next, tahu lagunya? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Ya kalau anak KR nggak usah diajak nyanyi. Tapi kalau kemarin oma opa begitu diajak nyanyi, wah rebutan, saya mau. Akhirnya kita nyanyi terus, bukannya khotbah. Ya karena di dalam khotbahnya saya kasih banyak pujian. Maka teman-teman, sukacita di dalam hati itu terwujud dalam apa yang kita rasakan. Contohnya Rasul Paulus. Next, kita masuk level 3. Tadi yang pertama apa? Sukacita di dalam pikiran, sukacita yang level 2 di dalam hati, level 3, sukacita yang memancar. Teman-teman, kalau kita mau tahu suatu pohon, kita tahu dari apanya? Pasti dari buahnya. Jawabannya udah di-spill barusan ya. Kalau kita mau tahu ini pohon mangga, pohon pisang, pohon jambu, atau pohon pepaya, kita lihat dari buahnya. Nggak mungkin pepaya buahnya apel. Itu namanya pohon konslet. Nggak mungkin juga pohon apel buahnya pisang. Itu namanya buah nggak tahu diri ya, buah nyasar. Nah, maka teman-teman, buah roh bagi orang Kristen salah satunya karakternya adalah sukacita. Maka waktu kita masuk dalam pengenalan dan hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam, sukacita itu bukan cuma ada di pikiran, bukan cuma ada di hati, tapi juga ada memancar keluar. Bisa dilihat oleh orang. Pertanyaannya teman-teman, kalau kita mau tahu orang ini lagi happy atau enggak, kita tahu dari mana? Kita mau tahu nih, kok Anius kira-kira lagi happy apa enggak? Tadi saya lihat dia masuk bawa bingkisan. Bingkisan sesuatu ya, Anius ya. Nah, enggak tahu buat kamu atau buat orang. Tapi kalau dapat sesuatu rasanya senang ya, walaupun mungkin dititipin sebentar gitu kan. Nah, kita mau tahu orang itu senang apa enggak dari mana teman-teman? Dari apa, Hana? Dari sikapnya. Hana yang ngomong kan? Oh bukan, sorry belakangnya. Dari mana? Sikap. Selain dari sikap, dari apa lagi? Ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi wajah. Nah sayangnya karena pakai masker cuman setengah. Apalagi kalau lagi online di Zoom. Bapak Ibu guru ya. Anak-anak cuman kelihatan jidatnya doang. Pinter banget tuh yang nge-zoom. Jidat semua. Demi guru-guru hebat loh. Tanpa lihat nama dia tahu itu jidatnya siapa. Ketahuan bentuk jidatnya lain-lain. Tingkat kejenongannya. Tingkat kecermenangannya lain-lain. Itu hebat banget. Nah teman-teman, kalau kita mau tahu seorang sukacita atau enggak, kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya. Ya, ada senyum atau tidak ada senyum. Betul ya? Maka ada lagunya. Next. Nah, kemarin di Oma Opa kita nyanyi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua senyum gembira. Terus kemarin kita tes. Oma Opa ada senyum apa enggak? Buka maskernya. Enggak buka masker. Senyum. Oke.
Nah teman-teman, sukacita itu bukan hanya sekedar ada di pikiran, bukan hanya ada di dalam hati, tapi sukacita itu juga harus terlihat. Pertanyaannya, orang-orang yang ketemu kamu setiap hari akan melihat kamu lebih banyak sukacitanya atau lebih banyak dukacitanya? Apakah lebih banyak galaunya, apa lebih banyak senangnya? Atau lebih banyak tanda tanyanya, karena yang dilihat cuman jidatnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Maka tantangan buat kita di era new normal sekarang adalah bagaimana supaya orang bisa lihat kita senang tanpa dia harus lihat muka, dia lihat bibir kita. Gimana caranya? Teman saya bilang, bersukacitalah mulai dari matamu. Wuis, dalam banget tuh ya. Matamu bicara katanya. Kelihatan nggak kalau mata yang senang sama mata yang sedih? Kelihatan, karena secara unik Tuhan memberikan kita otot muka yang begitu kreatif sehingga pada waktu kita senang itu otot muka yang bergerak begitu banyak. Nah teman-teman, ini adalah level 3, sukacita yang memancar keluar. Ya, yang diwujudkan melalui rasa yang senang, sikap yang penuh dengan sukacita. Next teman-teman, kita masuk level 4. Waktu saya tinggal 5 menit soalnya. Level yang keempat, sukacita yang bukan cuma dalam pikiran, bukan cuma dalam hati, bukan cuma yang memancar dalam buah roh, tapi menjadi sukacita yang menjadi kebiasaan. Teman-teman siapa di sini yang belajar, yang senang biologi siapa? Ada, 1, 2, 3 ya. Saya nggak terlalu senang karena banyak hafalannya. Oke, yang senang biologi, yang baju hitam kenapa senang? Ya, kamu. Ya. Tentang makhluk hidup ya. Bagian yang favorit bukan anatomi ya. Makhluk hidup ya. Oke, kalau saya cuma sukanya anatomi pada waktu itu, anak remaja ya. Makhluk hidup ya. Kalau yang tadi yang sebelah Hazel sukanya apa? Biologi. Apa? Sorry? Apa aja? Semuanya tentang biologi. Apanya yang menarik? Makhluk hidupnya, binatangnya, apa tumbuhannya? Bukan tumbuhan, tapi apanya dari biologinya? Tentang strukturnya, sistematikanya. Kadang-kadang susah ya, pokoknya gue suka lah kok, lu gak susah lah kok ya. Gitu. Oke, biologi sesuatu yang menarik. Kalau kita bicara tentang biologi, yang saya mau tanya adalah, teman-teman secara biologis, ada berapa otot muka manusia? Aduh kok, nggak ada pelajarannya kok. Iya saya juga tahu, nggak ada ya. Memang kasih pertanyaan yang susah supaya kelihatan pinter begitu kan. Nah teman-teman, di dalam ilmu kedokteran dikenal ada beberapa otot wajah. Ada satu otot wajah yang utama, saya lupa namanya, susah sebutannya. Biologi itu saya nggak terlalu suka karena banyak istilah Latin. Ya, Homo sapien, Homo erectus, Homo nederlensis, Homo, semuanya kok Homo gitu kan. Nah itu semuanya manusia homo. Oke, apalah itu saya nggak ngerti. Kalau binatang namanya keren, Felix. Felix itu apa? Kucing ya, Felix the cat. Keren, manusia homo. Nggak asik. Nah balik ke dalam biologi, teman-teman dalam satu penelitian diketahui bahwa otot wajah yang ada di muka kita itu kurang lebih ada sekitar 60-an otot wajah. Kurang lebih 62 sampai 65 otot wajah. Menarik sekali bahwa dalam penelitian ditemukan pada saat kita sedih, waktu kamu sedih, kamu nyanyi kan, kalau lagi sedih kadang-kadang, aku sedih, tinggal sendiri, mama pergi, papa pergi, itu kan lagu favoritnya. Teman-teman waktu lagi sedih, berapa otot muka yang bergerak? Otot muka yang bergerak menurut penelitian itu cuma 7, waktu kamu sedih dan nangis. Nah waktu kamu manyun itu apa ya? Marah atau murung ya, kesel, otot wajahnya berapa? 12. Coba tes ya, saya buka masker biar kelihatan bedanya. Oke, kalau sedih itu gimana? Sedih biasanya ke bawah, terus udah kayaknya turun aja semuanya ya, pandangan mata turun. Kalau manyun, ada tambahan sedikit, bibir. Bibirnya mulai bergerak ke kiri atau ke kanan, tergantung simetrisnya muka kamu kan. Oke, manyun. Kalau senyum, berapa otot wajah yang bergerak? Coba senyum ya, 1, 2, 3.
Senyum. Berapa banyak? Lebih banyak otot yang sedih, manyun apa senyum? Senyum. Penelitian menunjukkan dibutuhkan 62 otot wajah untuk menggerakkan tubuh kita, wajah kita sehingga senyum. Ya, mau coba tes, buka masker, senyum ke kiri dan kanan, jangan, ntar mimpi buruk ya. Jangan dicoba. Nah, teman-teman, senyum itu adalah salah satu ekspresi yang nyata dari sukacita. Dan kalau senyum itu dilakukan dengan terus-menerus, maka kita tahu ada dalam suatu ilmu yang namanya terapi wajah. Terapi senam wajah. Yang khasiatnya apa? Khasiatnya itu bisa membuat orang lebih bahagia dan mencegah penuaan. Ya, kalau mau coba boleh senyum wajah. Saya pakai lagi maskernya. Nah, teman-teman, senyum, sukacita yang menjadi kebiasaan itu adalah senyum yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita praktekkan setiap hari. Sehingga waktu orang lebih banyak tersenyum, maka otot wajah lebih bergerak dan otomatis dia lebih sehat. Teman-teman, rasa sukacita itu juga biasanya mendorong tubuh untuk lebih aktif. Teman-teman tahu bedanya apa kucing dan anjing yang lebih disukai itu yang mana? Apakah kucing tidur, anjing tidur, atau anjing dan kucing yang lari-lari? Ya, ada lagunya kan? Heli kuk 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 kemari, gitu kan? Anjingnya datang kan? Nggak ada. Heli kuk kuk kuk, tidur lu. Kan nggak begitu. Teman-teman, sukacita itu selalu dilambangkan dengan aktivitas, dilambangkan dengan kegiatan, dilambangkan dengan kehidupan, dilambangkan dengan sesuatu yang hidup dan bergerak. Maka di dalam biologi, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, biologi makhluk hidup adalah mereka yang bergerak dan bertumbuh, teman-teman. Maka sukacita yang muncul, yang dipraktekkan, itu adalah tanda bahwa kita orang Kristen yang hidup. Teman-teman, penelitian menunjukkan bahwa kalau kita mau menjadikan sesuatu kebiasaan sebagai suatu habit, dibutuhkan kurang lebih 66 hari. Kalau habitnya kamu gak suka, itu dibutuhkan hari yang lebih panjang, kurang lebih 90 hari. Jadi kalau kamu gak suka baca Alkitab, teman-teman, tapi kamu ikut kelas pembinaan, wali kelasnya pra pembinaan Cihana ya, wah nanti kasih tugas. Harus baca Alkitab setiap hari 1 ayat, dilaporkan di dalam WhatsApp grup, misalnya begitu. Ya. Kalau dilakukan selama 90 hari, yang tadinya nggak suka, akhirnya jadi suka nggak? Suka. Maka teman-teman, kenapa teman-teman ikut pembinaan? Supaya teman-teman dipaksa. Supaya apa yang nggak suka jadi suka. Supaya apa yang nggak jadi kebiasaan jadi kebiasaan. Kadang-kadang kita perlu dikondisikan. Karena kita lebih senang yang enak dibandingkan yang susah. Tapi pada waktu kita menjadikan sukacita itu satu kebiasaan yang dipraktekkan, maka akhirnya kita akan bisa mendapatkan itu semua. Oke, teman-teman, level 5 terakhir. Lex. Nah, sukacita yang menjadi kebiasaan itu adalah seperti Amsal 17 ayat 22. Ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat. Nah, lanjut terakhir teman-teman, level 5. Sukacita itu bukan hanya ada dalam pikiran, bukan hanya ada dalam hati, bukan hanya sukacita yang memancar dan bisa dilihat, bukan hanya sukacita yang jadi habit, tapi juga sukacita yang bertahan selamanya. Teman-teman, jadi kalau tiap tahun kita ngerayain Natal, apa yang kita rayakan? Sebenarnya kita mengingat ulang bahwa ada relasi yang kuat dengan Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul waktu itu ada di dalam persidangan mahkamah agama. Tapi kalau di mahkamah agama harusnya dihukum. Harusnya ditangkap, harusnya dipancung kepalanya. Tapi justru rasul-rasul itu pergi keluar dari sidang mahkamah agama dengan gembira. With joy. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita. Teman-teman, biasanya sukacita itu muncul dalam suasana yang enak atau suasana yang gak enak? Enak. Kalau suasananya enak, kita biasa sukacita. Tapi kalau suasananya tidak enak dan kamu tetap bersukacita, disitulah kamu menunjukkan bahwa sukacita itu sudah ada dalam level yang tertinggi. Sukacita itu ada dalam segala keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, sukacita. Seperti Yesus tergantung di atas kayu salib,
Dia mengatakan menyerahkan nyawanya dan sudah selesai. Teman-teman, sukacita itu harus bertahan selamanya. Kalau kita sudah dilakukan kelimanya tadi. Teman-teman, saya akan tutup dengan menceritakan satu lagu yang bagus. Pemusik kalau bisa nanti kita nyanyi bareng ya. Boleh coba notnya, tadi pemusiknya siapa namanya? Oke, atau gitar atau piano silakan. Bisa nggak? I have decided to follow Jesus. Nah teman-teman, lagu ini lagu yang sangat bagus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ya, di situ kuncinya ya. Teman-teman, I have decided to follow Jesus. Ini ada sebuah lagu yang muncul dari mana? Muncul dari suatu kisah nyata, orang yang tetap bersukacita di dalam ketiadaan pengharapan. Di dalam dunia yang mengancam hidupnya, dia tetap bersukacita. Ini kisah nyata dari seorang pria di negara bagian Assam di India. Teman-teman, India pada waktu itu belum banyak, sekitar 200 tahun yang lalu, belum banyak dikuasai dan dikenal oleh orang-orang. Dan di situ masih banyak suku primitif yang mereka pekerjaannya adalah perang dan saling membunuh dan headhunter, mengincar kepala musuh. Maka koleksi mereka adalah batok-batok kelapa yang digantung di depan rumah. Persis seperti salah satu suku yang ada di Kalimantan, suku Dayak. Itu suka memenggal kepala, lalu kepalanya dijadikan koleksi di dalam rumahnya. Nah teman-teman, di suku Assam sana datanglah sekelompok penginjil. Penginjil itu memberitakan Injil, lalu ada satu pemuda yang bertobat dengan seluruh keluarganya. Teman-teman, pada waktu diketahui bahwa anak muda ini, satu keluarga itu sudah bertobat, maka dia disidang oleh seluruh suku itu. Lalu kepala suku bilang begini, kamu berani menyangkal iman nenek moyangmu dan kamu memilih Yesus, kamu memilih percaya pada Yesus, orang asing yang tinggal di negara lain yang kamu tidak kenal dan kamu percaya pada dia. Oke, maka kamu layak untuk dihukum. Maka kepala suku tadi memerintahkan orang-orang untuk membunuh orang tua ini dengan anak-anaknya. Teman-teman, dia punya anak 2, punya istri 1, sama dia berempat. Lalu kemudian mulailah menyiapkan pembunuhan itu dengan cara apa? Anaknya dan seluruh keluarga disuruh baris berdiri berempat di sini. Lalu kemudian panah diarahkan. Tarik busur. Yes! Anak yang paling kecil langsung kena panah, langsung meninggal. Wah, kakaknya, lalu mama papanya itu langsung meluk, mereka saling berpegangan tapi dipisahkan kemudian, akhirnya menurut cerita dipisahkan kemudian diikat sehingga mudah dijadikan sasaran. Lalu ditanya, kamu mau tetap mengikuti Yesus? Lalu pemuda ini bilang, I have decided to follow Jesus. No turning back. Lalu kemudian anak kedua dipanah. Ditanya lagi, itu suasananya nggak kayak gini ya, suasananya pasti ramai sekali, berisik, teriak-teriak semua orang. Ditanya seperti orang kerusuhan mau nyerang gereja kita kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya ingat. Saya ada di sini, orang-orang di luar teriak-teriak, bakar, 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 bakar. Lalu batu berterbangan, ada bom molotov dilemparkan, suasana kacau sekali. Kita semua waktu itu habis kebaktian remaja, kita semua pada kabur semua. Saya sempat ada sebentar sebelum akhirnya bisa keluar dan bisa pulang. Itu kejadian kurang lebih 20 tahun yang lalu. 98 waktu Ko Edi pertama kali mau ke gereja di sini. Nah teman-teman, waktu diserang seperti itu, kemudian anak yang kedua mati, lalu ditanya lagi, kamu masih mau ikut Yesus? Dia ngomong kalimat yang sama, saya tetap mau ikut Yesus. Lalu kemudian akhirnya, istrinya dipanah juga. Istrinya dipanah, 2 anaknya meninggal. Ditanya lagi, kamu tetap mau ikut Yesus? Lalu dia jawab begini, though no one go with me, I still follow. Walaupun tidak ada orang yang bersama dengan saya sekarang, saya tetap ikut Yesus. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.
Teman-teman lalu ditanya sekali lagi, kalau kamu mati, apakah kamu tetap mau ikut Yesus? Nah, dia jawab kalimat selanjutnya, next. Dia bilang, the world behind me, the cross before me. Ya terbalik ya, begini ya. Oke. Dunia di belakang saya, salib di hadapan saya. Saya tidak akan mundur, saya tidak akan mundur. Maka teman-teman, akhirnya dia dipanah, dan keempat orang tadi menjadi martir pertama untuk orang-orang di suku Asam di India. Teman-teman, what happened next? Itu tidak terjadi 5 tahun, 10 tahun, tapi beberapa tahun kemudian, kepala suku yang memerintahkan pembunuhan itu akhirnya menjadi orang Kristen. Mereka percaya pada Yesus dan akhirnya mereka menulis ulang kisah ini. Kisah martir yang dibunuh karena mengikut Yesus. Maka teman-teman, di akhir khotbah hari ini saya mau ngajak kita menyanyi lagu yang terakhir. Teman-teman, sukacita itu bukan cuma ada di dalam pikiran, bukan cuma ada di dalam hati, bukan cuma jadi buah, bukan cuma kebiasaan, tapi sukacitamu harus bertahan selamanya. Bait yang keempat aja. Next. Will you decide to follow Jesus? 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 No turning back, no turning back. Kita berdiri, kita nyanyikan bait yang pertama. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dengan lebih pelan, legato. Kita naikkan lagu ini dengan segenap hati kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wanita saja dengan lembut. Pria mari berdoa. Kalau Natal adalah sukacita, maka sukacita dimulai dengan satu komitmen. Saya mau memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Teman-teman yang hampir setahun ini mulai undur, jarang membaca Alkitab, malas ke gereja, tidak mau belajar, dan tidak punya hati untuk bertumbuh. Hari ini katakan, I have decided to follow Jesus. Pria, I have decided. Wanita berdoa, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita berdoa. Bapa, Engkau mendengar jeritan hati anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama setahun ini di dalam suasana yang tidak menyenangkan, di dalam kegiatan home learning yang membosankan, di dalam ketiadaan kontak dengan teman-teman kami, di tengah kegiatan pembelajaran yang juga membuat kami tidak nyaman, kami seringkali merasa marah, kesal, emosi. Tapi hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk menghayati kembali makna dari sukacita Natal. Bahwa sukacita itu mulai dari dalam pikiran kami, tinggal tetap dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami, menjadi kebiasaan yang dibangun, dan akhirnya membuat kami bertahan selamanya dalam kondisi apapun juga. Tuhan, kami tidak mengalami aniaya fisik untuk menyangkal Yesus. Tapi mungkin kami mengalami banyak tantangan dan cobaan di sekeliling kami. Tuhan, kuatkan kami, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap menghadapi dengan penuh sukacita.
karena kami memiliki Yesus yang memegang tangan kami dan berjalan bersama kami. Bapak, biarlah kami semua pagi hari ini kembali menyatakan komitmen kami bahwa I have decided to follow Jesus dan selamanya saya tidak akan mundur. Tuhan pimpin langkah kami, pimpin hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Makasih teman-teman, silakan duduk. Teman-teman, saya undang untuk berdiri lagi. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan janji kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tes. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan memasuki sesi doa syafaat. Sebelumnya ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan nanti. Pertama, mengenai bangsa dan negara kita. Kedua, mengenai gempa di Cianjur. Lalu mengenai Nata KR dan Camp KTB. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Camp KTB itu apa, Camp KTB itu kayak camp buat khusus, camp atau retret gitu, khusus buat KTB-KTB yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Desember nanti. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur atas segala berkat-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah. Kami bersyukur atas firman yang tadi dibawakan oleh Ko William, kiranya Engkau selalu memberkati dan berkenan dalam setiap pelayanannya. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kami angkat, yaitu untuk teman-teman yang berulang tahun pada bulan Januari sampai Juni. Mari kita doakan mengenai bangsa dan negara kita. Semoga kiranya setiap orang-orang yang ada di pemerintahan dapat memimpin negara ini dengan baik, dan semoga Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola negara ini. Dan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli sampai Desember, mari kita berdoa mengenai gempa di Cianjur. Biarlah para pengungsi dan korban yang tertimpa musibah tersebut dapat dihiburkan dan kondisi di sana semakin membaik. Mari kita angkat pokok doa ini. Baik, untuk pokok yang ketiga, aku mau ajak teman-teman yang cowok doain mengenai camp camp KTB. Ya, berdoa untuk para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, berdoa juga untuk setiap pembimbing dan anak KTB yang akan mengikuti acara ini, sehingga semua dapat semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan mengucap syukur juga atas pimpinan Tuhan yang telah Tuhan pimpin mengenai survei kemarin yang sudah dilakukan. Dan untuk teman-teman yang cewek, aku mau ajak
Teman-teman untuk doain Natal KR tanggal 18 April nanti, berdoa untuk setiap panitia, pembicara, pelayan, penatua, dan jemaat sehingga acara ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat pokok doa ini. Baik Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit atau yang sedang mengalami pergumulan. Engkau melihat setiap kesusahan yang mereka hadapi. Semoga kiranya Tuhan bisa menjamah mereka lewat obat-obatan yang mereka minum atau tenaga kesehatan yang merawat mereka. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka kemudian dapat beraktivitas dan berkumpul kembali di tempat ini. Untuk teman-teman yang mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau melihat setiap kesulitan mereka, setiap rasa sedih dan kecewa. Kiranya Tuhan juga yang pulihkan dan membebaskan mereka dari segala pergumulan yang ada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah di setiap tambah umurnya tahun ini, biarlah Engkau makin memberkati mereka dan biarlah hubungan mereka dengan Engkau semakin bertumbuh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke, happy Sunday semuanya. Oke, ya teman-teman, hari ini kita kedatangan pelayan hari ini yang akan memberikan persembahan pujian dari Semak 2 ya, Semak 2 Penabur. Mungkin buat Ibu Jennifer dan James boleh dipersilakan, tempat dan waktu dipersilakan. Yuk teman-teman kita kasih tepuk tangan yuk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tes. Oke. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat persembahan pujian yang tadi udah dibawain dari Semak 2. Thank you. Bersyukur banget masih ada yang mau persembahan pujian gitu di hari ini. Oke, kita mau sama-sama siapin persembahan kita. Sebelumnya teman-teman bisa memberikan persembahan lewat 2 cara. Yang itu yang pertama secara tunai lewat amplop yang tadi udah kalian terima. Kalau ada yang mau ngasih secara tunai tapi belum terima amplop, boleh angkat tangannya biar nanti dibantu disiapin. Oke. Yang cara kedua, teman-teman nanti bisa scan di QR code layar. Itu bisa lewat OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, sama MBCA. Ayat persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan kita mau sama-sama menyanyikan lagu KJ 450 Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ya Tuhan membawa persembahan kami dari apa yang telah kami terima, yang telah Kau berikan ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk membangun kerajaan-Mu saja Tuhan, dan juga bisa dikelola oleh orang yang tepat ya Bapa. Kami serahkan persembahan dan ucapan syukur ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, kita udah dengerin firman Tuhan nih tadi. Maaf. Aku mau ngasih kuis. Nanti yang menang dapat susu Cimory, ayo, rasa almond. Ada yang masih ingat 5 level sukacita tadi apa aja? Siapa ayo? Boleh angkat tangannya? Oke. Namanya siapa? Oh iya, Meisha, maaf ya. Yang pertama sukacita dalam pikiran, yang kedua sukacita dalam hati, yang ketiga sukacita perilaku, yang keempat sukacita kebiasaan, yang kelima sukacita selamanya. Oke, thank you Meisha. Nanti kelar ibadah aku kasih ya. Oke, yang lain juga boleh ingetinnya biar gampang, dari pikiran turun ke hati, kemudian memancar lewat sikap dan jadi kebiasaan kita, dan itu akan ada selamanya. Sesuai dengan tekad kita juga mau ingat lagi nih kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini dari lagu Seorang Anak Telah Lahir untuk kita. Teman-teman pasti udah tahu lagunya, lagu ini nggak asing. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini sebagai bentuk tekad kita, Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang permintaan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita mau ulangin lagu ini sekali lagi dari awal sambil bangkit berdiri. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan
Teman-teman pulanglah ke tempat di mana teman-teman berada dan terimalah berkat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, bersukacitalah senantiasa, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita kembali menyanyikan lagu, nyanyi bagi dia satu kali lagi. Angkatlah suaramu, puji dan seru nama Yesus, engkau akan bebanmu, tak perlu khawatir, sedia sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sedia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau baca, saya yang baca. Warta lisan, boleh di next. Untuk yang pertama kali baru hadir di KR Pernias, welcome, and for more information boleh follow IG KR Pernias @KR Pernias. Next. Terus untuk tema ibadah minggu ini 4 Desember 2022, What It Means to You, yang dibawakan oleh Pendeta William Gunawan. Dan minggu depan 11 Desember 2022, temanya Yesus datang untuk orang berdosa, yang akan dibawakan oleh Pendeta Christina Simaremare. Next. Untuk jawab pemusik dan pelayanannya sendiri, untuk itu tipe ya, 4 Desember 2022, liturgosnya ada Ciamel, pianisnya ada, apa nama kamu? Ya, maaf nih. Pianisnya ada Jonathan, tapi
ternyata Mitzi, terus gitarisnya ada Carlos, singernya ada harusnya Kesha. Kayaknya saya salah deh. Singernya harusnya Kesha tapi digantiin jadi Hana sama Billy. Terus PP-nya Jennifer digantiin sama Grace. Terus abis itu BW sama DS-nya ada saya. Terus PIC-nya Vanessa, tapi sakit ya. Terus PJTD-nya ada Cialinda, Ashernya ada Bagus, absennya ada Ko Matthew. Next. Untuk jawab pemusik 11 Desember 2022, liturgisnya ada Anius, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya nanti ada Brandon, singernya ada Hana, PP-nya Leoni, BW dan DS-nya Juliana, PIC-nya Stefanesa, PJTD-nya Ci Devina M, Ashernya nanti ada saya lagi, terus absennya ada Cesya. Next. Oke. Untuk pembinaan pre-class, kalau pre-class minggu ini libur, dan untuk kelas Alpha Beta Omega itu ada pembinaan global, dan untuk minggu depan ada kenaikan kelas. Sekian warta lisan minggu ini, happy Sunday. Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Oke, pasti kalian bosen yang lihat poster ini. Tapi aku nggak bosen-bosen buat publikasiin karena aku masih lihat nih ada yang belum daftar. Aku udah punya listnya siapa aja yang udah daftar, jadi aku tahu siapa aja yang belum daftar. Oke, sebelumnya siapa di sini yang punya KTB? Boleh angkat tangan. Oke, yang nggak punya boleh pulang. Nggak, bercanda. Oke, kita ini bulan Desember ini nanti bakal ada camp KTB. Jadi camp KTB itu untuk yang punya KTB, kita bakal retret bareng dari tanggal 26 sampai tanggal 28. Kalian boleh catat dulu di kalender tanggal 26 sampai tanggal 28. Jadi semisal nanti teman kalian ada yang ngajakin pergi, kalian bilang nggak bisa, aku udah ikut camp KTB. Oke, nanti link pendaftarannya bisa di scan di sini atau nanti aku share linknya di grup pembinaan masing-masing. Untuk panitia, teknis, pembimbing dan lain-lainnya yang ikut camp jangan lupa daftar ya. Camp KTB tanggal 26 sampai tanggal 28 Desember. Untuk harganya itu 250.000. Nanti bisa chat ke Ci Leoni. Untuk pembayarannya bagaimana bisa chat ke Ci Leoni. Oke, itu aja dari camp KTB. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Tadinya aku pengen nungguin buat kalian daftar tapi ada yang mau publikasi lagi jadi aku nggak jadi nungguin kalian. Oke, yang mau publikasi lagi boleh? Jangan lupa dicatat tanggalnya. Aku nggak lihat kalian pegang HP nih. Tes.
Happy Sunday semuanya. Oke, jadi kita mau ngapain nih, Mei? Kita mau ngingetin lagi tentang Natal. Jangan bosen-bosen ya. Jadi KR Pernias ini mau ngajak kalian untuk ikut Natal KR tahun ini. Temanya itu Wonder Bring the Christmas to the World. Hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Waktunya itu jam 1 siang. Tempatnya ada di Ruang Kebaktian Umum GKI Perniagaan. Ada di atas. Pembicaranya itu ada Saudara Rixier. Jangan lupa dicatat ya tanggal 18 Desember. Oke, dan acara Natal kita itu nggak cuma puji-pujian dan ibadah doang ya guys. Bakal ada sesuatu yang menarik juga kan, Mei? Ya betul Iya, banget. nah sesuatu yang menarik itu apa? Pokoknya kalian harus datang tanggal 18 jam 1 nanti. Iya. Oke, nah buat kalian yang masih bingung, mau tanya-tanya boleh banget yang ada di, bisa kontak yang ada di poster, bisa hubungin Keisha, atau bisa hubungin aku juga tuh, ada di kontak, di posternya. Oke. Nah, sama aku juga mau ingetin lagi buat kalian yang belum follow Sosmed KR di IG, di TikTok sama di Instagram. Iya. Dan YouTube juga, karena kita bakal banyak nih konten-konten yang bakal dipost di Sosmed KR yang berhubungan dengan Natal gitu. Pokoknya jangan lupa follow ya. Dan juga di Sosmed KR ini banyak ngasih info-info penting tentang KR, jadi jangan lupa di follow. Oke, nah buat kalian yang belum save the date-nya, boleh buka HP masing-masing, terus buka ke kalendernya dan save the date di tanggal 18 Desember jam 1. Oke. Gitu aja sih dari kita. Thank Thank you semuanya.